Halo teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya teman-teman untuk mengerjakan penugasan pada praktikum 3. Pertama-tama, kita membuat surface terlebih dahulu dengan cara surface, add surface, lalu boleh pilih box atau simple yet, tapi kali ini saya akan membuat menggunakan simple yet karena simple dan praktis dan lebih cepat. Lalu kita aktifkan renderingnya. Setelah itu, kita ke tampilan profile atau tampak samping, kita ke surface, lalu kita setting size surface-nya atau ukuran utama kapal. Untuk ukuran utama kapal yang digunakan pada video kali ini itu untuk length atau panjang keseluruhan itu 17,3 dengan beam 4,85 dan depth 3. Oke. Selanjutnya kita aktifkan dulu netnya, lalu select group, lalu kita klik 2 kali. Kita nolkan ya untuk long post. Lalu untuk height-nya kita nolkan juga. Tekan OK. Setelah itu kita ungroup lagi. Nah, kita akan masukkan gambar proyeksi dengan cara file, import, image background. Kita masukkan gambarnya. Selanjutnya, kita menentukan titik 0 point agar lambungnya pas dengan gambar. Dengan cara display background set image 0 point. Kita paskan di ujung sini untuk titik nolnya. Lalu untuk haluan, untuk reference point, sama halnya seperti tadi, kita ke display background, tetapi kali ini kita memilih image reference point. Lalu kita klik sini. Kita masukkan ukuran utama kapal kita, 17,3 untuk kapal ini. Dan selanjutnya kita ke tampilan tampak atas. Kita masukkan juga import gambar dari gambar proyeksi kita. Setelah itu, kita tentukan juga 0 point dan reference point-nya dengan hal yang sama seperti tadi. Set image 0 point. Surface. Display background reference point 17,3 untuk panjang keseluruhan. Oke. Selanjutnya kita ke tampilan tampak samping. Di sini saya akan mengatur supaya lambungnya ini pas dengan gambar proyeksi. Saya akan mengaturnya dari buritan kapal. Teman-teman bisa atur dari mana, terserah, senyamannya teman-teman. Kita atur-atur ya. Jika ingin lebih detail lagi, teman-teman bisa menambahkan add control point di lambungnya teman-teman ya. Kita tarik ke atas. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya kita ke tampilan tampak atas. Sama seperti tadi, kita rapihkan. Klik Shift jika teman-teman ingin gambar garisnya itu tergeser secara rapi.
tegak lurus atau sejajar. Tekan Shift. Setelah itu kita lihat buritan kapal. Sudah rapih ya. Lalu kita ke perspektif. Ini dia kapal yang telah kita buat. Teman-teman bisa menggunakan tugasnya itu sampai sini, tapi jika teman-teman ingin nilai tambah, teman-teman bisa menambahkan beberapa surface untuk lunas, linggih buritan, dan linggih haluan. Nah, dan juga teman-teman nanti harus set DWL atau set syarat kapal. Selanjutnya, saya ingin ke assembly, lalu simple ya. Saya klik 2 kali untuk merename. Saya ganti jadi lambung. Lambung. Selanjutnya, saya lock. Untuk apa? Karena saya akan membuat lunas kapal agar lambungnya ini tidak tergeser ukuran dan bentuknya. Jadi saya lock. Lalu saya ke tampilan tampak depan. Saya tambahkan surface box. Lalu setting seperti tadi. Sesuai dengan ukuran atau bentuk lunas kapal. Dibebaskan untuk ukurannya kepada teman-teman untuk lunas kapalnya. Tengah ini harus ke 0 point. Kita geser ke atas. Nah, sudah. Lalu rapikan sedikit bagian atas. Disisakan saja, karena nanti akan di trim. Selanjutnya ke tampilan tampak samping. Saya geser ke 0 point. Lalu ini ke lunas dekat linggih haluan. Di sini aja. Nah, kita lihat di tampilan perspektif. Sudah rapi. Sudah rapi ya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan klik 2 kali untuk merename. Saya rename jadi lunas. Lalu saya lock karena saya akan membuat linggih haluan dan linggih buritan agar lunasnya tidak ikut teredit. Selanjutnya saya ke tampilan tampak samping. Saya ke surface, add surface, lalu box. Saya pilih box, ini saya atur-atur. Saya geser ke depan. Select lagi, saya geser ke atas sedikit. Saya kecilkan ukurannya. Saya tarik ke atas sesuai dengan lambung kapal. Harus berpotongan ya, teman-teman. Kita ke tampilan tampak depan. Geser. Perkecil.
sama seperti lunas kapal. Selanjutnya kita ke tampilan perspektif. Sekarang sudah ada ya untuk linggi kapal. Saya akan klik 2 kali lagi pada assembly-nya box-nya. Saya rename jadi linggi haluan, L haluan. Saya ganti warnanya supaya bisa terlihat jadi warna kuning. Nah, yang warna kuning ini linggi haluan. Selanjutnya saya akan membuat linggi untuk buritannya, teman-teman. Sebelumnya saya lock dulu agar ini tidak berubah saat saya bikin linggi buritan. Kita ke tampilan tampak samping. Sama seperti tadi, kita akan add surface menggunakan box. Dibuat sesuai dengan garis pada rancangan umum ya. Karena di sini saya akan menarik garisnya ke dalam, saya akan menambahkan control point. Nah, di sini. Sudah. Lalu saya akan ke tampilan tampak atas. Untuk tampak atasnya sendiri, saya tarik ke bawah. Tambahkan control point. Sudah ya teman-teman. Coba kita lihat tampak depan, tampak samping. Dan ini sekarang kita ke tampak depan. Kita rapikan juga sama seperti tadi. Kita paskan nih ke lambung yang utama. Sama seperti tadi, kita akan rapihkan ya. Nah, sekarang kita tambahkan beberapa control point, karena ini garis lurus yang kita akan jadikan fleksibel. Kita tambahkan di sini. Kita coba dulu 3. Coba satu-satu dulu.
Selanjutnya, kita ke add control point. Untuk menambahkan supaya lebih fleksibel, kita tambahkan di sini. Di sini. Dan di sini. Kita rapikan ya, teman-teman. Jika kurang bisa ditambahkan lagi. Coba kita bisa lihat tampilan di perspektif. Kita atur-atur saja ya, dirapihkan. Nah, sudah rapih ya. Selanjutnya, kita rename L Buritan. Kita lock. Nah, sekarang kita bisa melihat lambung kita secara keseluruhan. Ada lunas, haluan, buritan, linggi haluan, linggi buritan. Selanjutnya, kita akan menghapus beberapa bagian yang tidak diperlukan, seperti ini. Kita akan menghapusnya. Caranya dengan kita ke display, lalu trimming, kita akan trim, lalu pilih trim invisible. Kita klik kiri, di bagian yang akan kita trim, lalu sebelumnya kita unlock dulu. Tidak perlu di-unlock untuk trimnya. Lalu kita start trimming, kita klik kiri, lalu klik kanan, trim. Nah, sudah terhapus ya, teman-teman. Selain itu, kita akan merapihkan linggih dan juga lunas untuk yang di sini. Nah, untuk posisinya saya ingin yang ungu ini berhimpit dengan yang kuning, dan yang kuning berhimpit dengan yang ungu.
Saya unlock dulu untuk Linggi haluan. Dan juga lunas. Untuk Linggi haluannya saya akan geser dulu ke depan. Caranya cukup mudah, teman-teman. Untuk ini agar berhimpitan. Yang pertama yaitu dengan copy di sini. Kita select yang pertama, lalu control, copy position, lalu kita select bagian sisi satunya, lalu paste position. Selanjutnya, seperti hal yang sama, sudah rapi ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa lock lagi. Nah, untuk di tampilan tampak samping, ini bisa terlihat kalau sudah berhimpitan ya. Lalu kita periksa satu-satu. Ini sudah rapi. Nah, sudah. Selanjutnya, kita akan add untuk frame of reference-nya. Kita add DWL. Untuk after add fifth ini adalah untuk afpik ini adalah bagian buritan. Itu nilainya selalu 0. Untuk midshift itu bagian tengah dan forepeak itu bagian depan. Kita masukkan dulu forepeak-nya itu panjang lambung kita. Panjang total atau LOA 17,3. Lalu kita klik midshift, dia akan ada garis putih di tengah, ini midshift atau tengah kapal, forepeak depan kapal, dan aftpeak ini buritan kapal. Haluan, buritan, dan midshift. Selanjutnya kita klik baseline, lalu kita isi DWL-nya. Untuk kapal ini DWL-nya setinggi 1 meter. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini untuk mengaktifkan melihat DWL atau syarat kapalnya, kita menggunakan klik Open DWL ini. Nah, ini adalah syarat kapalnya ya, teman-teman. Sekian saja dan terima kasih.